Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. GKJ Ketandan adalah benih yang bertumbuh dan berkembang dari GKJ Klaten sebagai gereja penabur. Dimulai pada tahun 1952 di wilayah Klaten bagian timur, yaitu Kecamatan Ketandan, tumbuh benih awal beberapa tokoh yang kemudian menggunakan beberapa rumah sebagai tempat peribadatan, yaitu Rumah Keluarga Sumarno Harjo Sayono di Cungkrungan Jonggrangan, Rumah Keluarga Sutarji Broto Sri Setyo di Mayungan, Rumah Keluarga Jasman Sumartono di Ngupit, dan Rumah Keluarga Yetno Martono di Kemiri. Pada akhir tahun 1970-an, pembangunan gedung gereja Mayungan selesai dan diresmikan oleh Bupati Klaten, Bapak Sarbani, pada tanggal 1 Januari 1971. Setelah melalui proses gerejawi, sebagaimana diatur oleh pembangunan Sariraning Sang Kristus, GKJ Klaten mendewasakan wilayah timur dengan kebaktian pendewasaan pada tanggal 1 Januari 1973 bertempat di gedung gereja Mayungan dengan nama Gereja Kristen Jawa Ketandan. GKJ Ketandan di awal pertumbuhan memiliki 3 pendeta konsulen, yaitu Pendeta Christian Sutopo STH dari GKJ Wedi, Pendeta Noto Sudarmo dari GKJ Klaten pada tahun 1975, dan Pendeta Soekarno dari Pedan pada tahun 1977. GKJ Ketandan senantiasa mengalami perkembangan dari sisi wilayah pelayanan, kewargaan, organisasi, pendanaan, dan sarana prasarana. Sejak pendewasaan sampai sekarang, GKJ Ketandan semakin berkembang di segala aspek. Pada aspek kewargaan, semakin berkembang secara kuantitas dan kualitas. Pada aspek pelayanan, wilayah pelayanan yang semakin luas dan mengalami pemekaran. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan jemaat sesuai kategori usia, yaitu anak sekolah minggu, remaja pemuda, warga dewasa, dan adiuswo. Pada aspek organisasi, di antaranya pemanggilan koster gereja pertama, yaitu Bapak Tugimin, yang kemudian menjadi tenaga kantor gereja pertama di GKJ Ketandan. Dan pada perkembangannya, GKJ Ketandan pada saat ini telah memiliki 4 koster dan 2 tenaga kantor gereja. Pemanggilan pendeta GKJ Ketandan pada tanggal 26 Agustus 1981 bertempat di gedung gereja Mayungan, ditahbiskan pendeta pertama GKJ Ketandan, yaitu Pendeta Immanuel Harno Sakino STH oleh Pendeta S. Noto Tiryo. Pada tahun 2011, pemanggilan pendeta kedua, yaitu Pendeta Probo Kusumo SSI, ditahbiskan di gedung gereja Karanganom. Pada tahun 2024 ini ada upaya pemanggilan pendeta untuk pengembalaan GKJ Ketandan di masa depan. Pada aspek pendanaan, semakin mandiri dalam memenuhi pendanaan ke rumah tanggaan maupun kehidupan bergereja. Pada aspek sarana prasarana, memiliki 3 gedung gereja, pastori, sarana barang bergerak, ruang kegiatan atau rapat, mebeler, gedung pendidikan, bahkan dilengkapi dengan IT dan multimedia. Pada aspek kemasyarakatan,
keterlibatannya di dalam kehidupan bersama umat Kristiani khususnya dan umat beragama pada umumnya, memberikan pelayanan kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, donor darah, bakti sosial, dan sebagainya. Sejarah adalah bukti perjalanan kehidupan. Sejarah adalah fakta yang berkata apa adanya. Tidak dipungkiri, GKJ Ketandan mengalami dinamika kehidupan bergereja. Ada masa di mana mengalami kehidupan yang cerah, dan ada masa di mana mengalami kegelapan pada dua periode, yaitu pada tahun 1915 dan pada tahun 2022. Masa-masa di mana sebagai organisasi mengalami perbedaan pendapat yang tajam di antara struktural gereja yang mau tidak mau menumbuhkan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Dalam dinamika ini muncul dampak positif, yaitu pendewasaan GKJJ di tahun 2017 yang pada dasarnya merupakan bagian dari GKJ Ketandan, serta dampak negatif di mana GKJ Ketandan mengalami kekosongan penggembala di tahun 2023. Sepahit dan semanis apapun sejarah adalah bukti perjalanan hidup yang akan berdampak apabila kita mau belajar dari sejarah, mengambil yang bermanfaat, meningkatkan hal yang kurang baik, dan meninggalkan hal yang tidak baik menjadi hal yang baik di masa depan. 52 tahun perjalanan GKJ Ketandan bukanlah suatu kebetulan, namun karya dan kasih Tuhan di gereja ini. Mari kita refleksikan 52 tahun perjalanan GKJ Ketandan. Akankah di masa depan GKJ Ketandan mampu mewujudkan visinya, yaitu GKJ Ketandan menjadi gereja yang berkualitas, yang dilandasi dengan kasih Kristus, menjadikan gereja sebagai komunitas kasih, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda di dalam menghadapi dinamika kehidupan dan pelayaran perahu GKJ Ketandan. Dirgahayu GKJ Ketandan, Tuhan senantiasa memberkati.